Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip merupakan suatu sistem di mana satu dengan yang lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang utuh. Karena arsip dapat menunjang suatu program kegiatan organisasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian tugas organisasi yang bersangkutan, mulai dari perencanaan sampai pada kegiatan pengambilan keputusan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Abdul Rahman dari program studi Hukum Keluarga Islam dengan NPM 10010122025 Fakultas Syariah. Kuliah kerja lapangan merupakan program wajib bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai bekal pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, arsip memegang peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan, bukti sah, proses hukum, serta alat pendukung perencanaan dan evaluasi kinerja, terutama di lingkungan pengadilan agama. Arsip register induk perkara gugatan dan permohonan menjadi acuan utama dalam penelusuran perkara, pelaporan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi mendorong peralihan dari arsip fisik ke arsip digital agar informasi lebih mudah didapat, cepat, aman, dan efisien. Namun proses digitalisasi arsip di Pengadilan Agama Kota Cimahi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan masih banyaknya arsip yang tersimpan secara fisik. Sebagai solusi, Pengadilan Agama Kota Cimahi menerapkan digitalisasi arsip register induk gugatan dan permohonan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, kemudian pencarian data, serta keamanan penyimpanan, sehingga informasi perkara dapat diakses dengan lebih cepat dan transparan. Kemudian di sini ada identitas dari institusi pengadilan agama, nama institusi Pengadilan Agama Kota Cimahi, lokasi Jalan Baros Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kemudian periode KKL dari tanggal 29 Juli sampai 1 September 2025. Untuk tujuan dan manfaat saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari KKL ini yang pertama mendukung percepatan digitalisasi arsip perkara, kemudian membantu konversi arsip manual ke dalam arsip digital, kemudian 3 menjadikan sistem arsip digital yang tertata dan mudah diakses. Kemudian untuk manfaat akademisi, yang pertama mengaplikasikan ilmu perkuliahan di dunia kerja, kemudian ikut berkontribusi pada digitalisasi arsip peradilan, menjadi referensi bagi orang yang hendak meneliti di bidang kearsipan, hukum, ataupun teknik informasi. Kemudian menjadi gambaran nyata dunia kerja di pengadilan agama. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi praktisi yaitu memberikan masukan strategi pengelolaan arsip yang efisien dan mudah diakses, kemudian membantu transformasi arsip konvensional ke dalam digital, kemudian memberikan inovasi tata kelola administrasi perkara yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada bab 3. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Pengadilan Agama Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 28 tahun 1967. Untuk sejarah singkat saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada masa penjajahan, dimulai dari tahun 1641 untuk tokoh pimpinan pada masa penjajahan waktu itu disebut dengan Ajengan sebagai tokoh kuncinya. Kemudian masa Belanda sampai dengan Jepang dimulai pada tahun 1882, di mana tokoh pada saat itu yang terkenal yaitu Penghulu Haji Hasan Mustafa atau dikenal dengan PHH Mustafa. Kemudian selanjutnya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986, kemudian terakhir masa berlakunya Undang-Undang tahun 2004. Kemudian untuk visi misi yang pertama yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Kota Cimahi yang agung. Kemudian untuk misi yang pertama menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Cimahi, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kota Cimahi, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Yang terakhir yaitu bab 3 pelaksanaan dan hasil kegiatan.
KKL di Pengadilan Agama Cimahi berlangsung selama 25 hari dimulai pada tanggal 29 Juli sampai dengan 1 September 2025 dengan konsep blending, yaitu observasi persidangan untuk memahami peran panitera, hakim, dan jurusita serta praktik kerja berfokus pada pengelolaan digitalisasi arsip register gugatan dan permohonan. Kegiatan diawali dengan orientasi pengenalan instansi, tata tertib di Pengadilan Agama Cimahi, kemudian tupoksi dan tata cara menghimpun arsip. Untuk hubungan internal eksternal, komunikasi menjadi kunci KKL di Pengadilan Agama Cimahi, baik internal dengan pembimbing dan pegawai untuk kelancaran digitalisasi arsip. Kemudian untuk eksternal, mendukung pelayanan informasi masyarakat sehingga tercipta pelayanan publik yang akuntabel, efektif, dan cepat. KKL di Pengadilan Agama Cimahi berlangsung selama 5 minggu atau selama 25 hari kerja dimulai pada tanggal 29 Juli sampai dengan 1 September 2025 dengan kegiatan orientasi, observasi persidangan, praktik digitalisasi arsip, hingga penyusunan laporan. Fokus utama kegiatan KKL di Pengadilan Agama Cimahi yaitu digitalisasi arsip gugatan dan permohonan untuk menjaga dokumen, menghemat ruangan, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan. Transparansi layanan proses meliputi transparansi layanan, kemudian inventarisasi arsip, pembuatan template, input data, pengecekan arsip, hingga finalisasi DSIPP sehingga bermanfaat bagi pengadilan maupun masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan magang di Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi arsip perkara gugatan dan permohonan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan administrasi peradilan. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat proses pencarian arsip, meminimalisasi resiko kerusakan atau kehilangan berkas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.